Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya beserta para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi kultum yang berjudul Kerangka Ajaran Islam. Islam pada hakikatnya adalah aturan atau undang-undang Allah yang terdapat dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya yang meliputi perintah dan larangan serta petunjuk supaya menjadi pedoman hidup dan kehidupan umat manusia guna kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Secara umumnya, aturan itu dibagi menjadi 3 hal pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Yang pertama, akidah. Akidah adalah sistem keyakinan yang mendasari seluruh aktivitas muslim. Ajaran Islam berisikan tentang apa saja yang mesti dipercayai, diyakini, dan diimani oleh setiap muslim. Karena agama Islam bersumber pada kepercayaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akidah merupakan sistem kepercayaan yang mengikat manusia kepada Islam. Pada Islam, akidah dibangun menjadi 6 dasar keimanan yang lazim. Disebut rukun iman. Rukun iman meliputi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitabnya, Rasulnya, hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Dari 6 fondasi tersebut, maka ketertarikan setiap muslim yang semestinya ada pada jiwa setiap muslim adalah yang pertama, meyakini bahwa Islam adalah agama yang terakhir, mengandung syariat yang menyempurnakan syariat-syariat yang diturunkan Allah sebelumnya. Yang kedua adalah meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah. Yang ketiga, meyakini bahwa Islam adalah agama yang universal serta berlaku untuk semua manusia dalam segala lapisan masyarakat sesuai dengan tuntutan budaya manusia. Kerangka dasar Islam yang kedua yaitu syariah. Komponen Islam yang kedua adalah syariah yang berisi peraturan dan perundang-undangan yang mengatur aktivitas yang seharusnya dikerjakan manusia. Syariat merupakan sistem nilai yang merupakan inti ajaran Islam. Sistem nilai Islam secara umum meliputi dua bidang, yaitu syariat yang mengatur hubungan manusia secara vertikal dengan Allah, yaitu ibadah mahdah atau khusus. Disebut ibadah mahdah karena sifatnya yang khas dan sudah ditentukan secara pasti oleh Allah dan dicontohkan secara rinci oleh Allah. Dalam konteks ini, syariat berisikan ketentuan tentang tata cara peribadatan manusia kepada Allah, seperti kewajiban, sholat, puasa, zakat, haji. Yang kedua yaitu syariat yang mengatur hubungan manusia secara horizontal dengan sesama dan makhluk lainnya, yaitu muamalah. Muamalah meliputi ketentuan perundang-undangan yang mengatur segala aktivitas hidup manusia dalam pergaulan dengan sesamanya dan alam sekitarnya. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepadaku. Yang ketiga itu akhlak. Akhlak merupakan komponen dasar Islam yang ketiga yang berisi ajaran tentang perilaku atau sopan santun. Akhlak maupun syariah pada dasarnya membahas perilaku manusia, tetapi yang berbeda diantaranya adalah objek material. Syariah melihat perbuatan manusia dari segi hukum, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Sedangkan akhlak melihat perbuatan manusia dari segi nilai atau etika. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah yang tercela atau akhlakul mazmumah. Dalam prakteknya, akhlak bisa dikatakan buah atau hasil dari akidah yang kuat dan syariat yang besar. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperbaiki akhlak. Akhlak dalam Islam memiliki 5 macam. Yang pertama, akhlak
Rabbani, yaitu ajaran akhlak Islam bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 153 yang artinya, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Yang kedua, akhlak manusiawi. Ajaran akhlak dalam Islam sejalan dan memenuhi fitrah sebagai manusia. Yang ketiga itu akhlak universal. Ajaran akhlak dalam Islam sesuai dengan kemanusiaan. Akhlak yang universal dan mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik dimensi vertikal maupun horizontal. Akhlak yang keempat yaitu akhlak keseimbangan, yaitu akhlak dalam Islam berada di antara dua sisi. Di satu sisi menghayalkan manusia sebagai malaikat yang menitik beratkan pada sifat kebaikannya, dan sisi lain menghayalkan manusia sebagai hewan yang menitik beratkan pada sifat kebinatangannya, yaitu hawa nafsu. Yang kelima itu akhlak realistik. Ajaran akhlak dalam Islam memperhatikan kenyataan hidup manusia. Meskipun manusia dinyatakan sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibanding makhluk-makhluk yang lainnya, akan tetapi manusia juga memiliki kelemahan yang sering terjadi akibat ketidakmampuan untuk mengontrol diri. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam memberikan kesempatan bagi manusia untuk memperbaiki diri dengan bertaubat. Ya, jadi dari materi yang telah saya sampaikan, kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu kerangka dasar ajaran Islam adalah cetak biru ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada utusan Allah, di mana di dalam kerangka dasar ajaran terdapat 3 bagian utama yang saling berkaitan, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah merupakan akar, yaitu dasar dari setiap perbuatan manusia, sedangkan syariah adalah perbuatan-perbuatan yang merupakan wujud dari akidah. Dari penetapan akidah dan perwujudannya berupa syariah, muncullah buah berupa kebermanfaatannya, baik diri sendiri maupun orang lain yang disebut dengan akhlak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup tutup aku kalian dengan membaca doa kepada majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.